Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ahlan bikum jami'an fi hadzal liqa al-mutajaddid min liqa'atina wa durusina abra online ma ibadah wa tahfiz. Saat ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-8 dan ujian tengah semester sudah kita lalui. Dan hari ini kita mulai perkuliahan lagi melalui virtual atau online yang dapat kalian simak dari rumah masing-masing karena kondisi wabah pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kita ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, amin, Allahumma amin. Untuk tema kita kali ini adalah melanjutkan ibadah sholat sunnah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu 3 macam sholat, yaitu sholat hajat, sholat istikharah, dan sholat istisqa. Ketiga ini merupakan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan mendapat petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan kita sholat hajat, istikharah, dan istisqa yang semuanya telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga sholat sunnah ini dikerjakan kapan saja selain di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Untuk sholat hajat dan istikharah ini yang afdal adalah dikerjakan pada malam hari. Adapun sholat istisqa ini dikerjakan pada siang hari secara berjamaah. Ketiga sholat ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita selalu terhubung dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengalami kesulitan atau menghadapi suatu perkara yang sulit dan membutuhkan solusi dan jalan keluar dari Allah Subhanahu. Yang pertama adalah sholat hajat. Sholat hajat ini merupakan sholat yang dilakukan ketika seseorang memiliki suatu keinginan ataupun hajat. Seseorang yang melaksanakan sholat ini memiliki harapan bahwa keinginannya ataupun hajatnya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya keinginan ataupun hajat yang diminta sesuai dengan syariat Islam dan dipandang baik dan bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Meminta sebuah keinginan saat melaksanakan sholat hajat biasanya untuk meminta sukses dalam hal karir misalnya, dalam jodoh misalnya, ataupun perlindungan dan lain sebagainya. Dalam hadis pun telah dijelaskan mengenai sholat hajat ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang berwudu dan sempurna wudunya
kemudian sholat 2 rakaat, yakni sholat hajat, dan sempurna rakaatnya, maka Allah berikan apa yang ia minta, cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad. Maka berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW pun mengajarkan bahwa kita senantiasa untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat bila sedang dalam kondisi memiliki hajat, keperluan atau kebutuhan. Adapun keutamaan daripada salat hajat sendiri, salat ini merupakan bentuk dari kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, termasuk dalam kondisi ketika kita butuh sesuatu, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun urusan yang bersifat. Untuk tata cara sholat hajat sendiri termasuk mudah karena seperti sholat-sholat yang lainnya. Dalam tata sholat ini, waktu yang dilakukan bisa kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Sholat hajat dilakukan antara 2 hingga 12 rakaat dengan salam di setiap 2 rakaat. Selain berdoa untuk mendapatkan keinginan, melakukan sholat hajat pun memiliki banyak keutamaan, di antaranya mendapatkan pahala dari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan perasaan hati yang tenang, dan punya rasa tawakal yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setelah kita berusaha dan berikhtiar. Pada tata cara sholat hajat yang tidak ada larangan waktu mengerjakan selain di waktu yang memang dilarang sholat, ini dimaksudkan agar kalian dilarang untuk melakukan setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan juga setelah waktu asar hingga matahari terbenam. Namun, untuk waktu terbaik yang bisa kalian kerjakan untuk sholat hajat ini adalah saat malam hari, terutama pada sepertiga akhir malam, karena itu waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang afdal, di mana Allah turun dengan rahmatnya pada sepertiga malam yang terakhir, sehingga akan lebih dikabulkan atau diijabahi permintaan kita dalam sholat tersebut. Tata cara sholat ini tidak memiliki perbedaan dengan sholat-sholat yang lain, namun yang membedakan terletak pada niatnya, dan tentunya sebelum melaksanakan sholat kita harus sudah bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar sebagai salah satu syarat sahnya sholat, baik suci pakaian, tempat sholat, dan anggota badan. Adapun niatnya, sholat hajat adalah simpel, usolli sholatal hajah rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat istikharah, yaitu sholat meminta petunjuk atau pilihan yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena istikharah artinya sendiri secara bahasa artinya meminta, memohon pilihan. Karena ini adalah sholat, ya, memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini merupakan ibadah sholat sunnah yang dikerjakan umat Islam untuk meminta petunjuk Allah. Setiap muslim yang melakukan sholat istikharah biasanya itu ragu saat akan menentukan atau memutuskan sebuah pilihan atau opsi dari berbagai pilihan yang ada di hadapannya, sehingga dengan mengerjakan sholat istikharah
segala keputusan yang diambil menjadi jalan terbaik untuknya. Salat istikharah merupakan ibadah salat sunnah yang dilakukan Islam dalam upaya memohon kepada Allah agar memberikan pilihan terbaik dalam memutuskan suatu perkara, misalnya saat kita akan menentukan pekerjaan. Misalnya lebih baik menjadi seorang pedagang atau petani atau pegawai atau wira swasta dan sebagainya. Surat istikharah ini juga untuk menentukan sebuah perkara yang belum jelas kebaikan dan keburukannya. Sehingga melalui surat istikharah, Allah dapat memberikan petunjuk saat menentukan beragam pilihan yang sedang dihadapi oleh setiap muslim. Adapun tata cara sholat istikharah ini tak beda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat ini bisa dikerjakan paling sedikit 2 rakaat atau hingga 12 rakaat dengan 6 kali salam. Sesuai dengan tuntunan Nabi, selepas membaca Al-Fatihah, pada rakaat yang pertama diutamakan membaca surah Al-Kafirun. Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua diutamakan membaca surah Al-Ikhlas. Namun, untuk surah yang lain tetap diperbolehkan dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah, baik pada rakaat pertama dan kedua. Ini adalah yang afdol, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan pada umumnya hampir semua sholat sunnah itu termasuk sholat rawatib yang afdal adalah rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Kafirun, dan setelah Al-Fatihah rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Karena Al-Kafirun dan Ikhlas ini merupakan dua surah, yang satu sebagai bentuk bahwasanya kita terlepas dari kekufuran, sedangkan yang surah Al-Ikhlas menunjukkan bahwa kita mengisi tauhid, mengisahkan kepada Allah, sehingga disebut ikhlas, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita terlepas dari yang namanya kekufuran. Dalam sholat istikharah ini, setelah sholat dilanjutkan doa bagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, atau doa-doa maksurat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian memohon petunjuk dan mengutarakan masalah yang dihadapi. Adapun niatnya, sholat sunatan istikharah rakaat ini lillahi ta'ala. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi dalam sholat istikharah adalah seperti berikut ini, sebagaimana yang tertulis di slide. Mungkin saya bisa bacakan dan disimak dengan baik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri faqdurhu li wassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqtur li al khair haitsu kana sunnini bi. Tadi ketika sampai di doa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, al-amra di sini kemudian orang yang sholat, orang yang berdoa menyebutkan hajatnya apa, tujuan istikharahnya apa disebutkan dengan menggunakan bahasa bahasa yang dia gunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau yang lainnya ketika menyebutkan perkaranya.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Misalnya, apakah saya melanjutkan kuliah di fakultas ini, di universitas ini atau itu, apakah saya memilih jodoh saya dari si A atau si B misalnya, disebutkan dalam doanya tadi. Jadi secara garis besar doa tadi adalah mengandung permintaan supaya Allah memberikan pilihan berdasarkan pengetahuan Allah dan berdasarkan takdir dari Allah dan berdasarkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika urusan itu adalah baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan di akhirnya nanti, maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah dan berkailah. Jika engkau tahu ya Allah bahwasanya urusan ini buruk bagiku, agamaku, kehidupanku, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah urusan itu dariku dan takdirkanlah aku kebaikan dan ridhoilah. Itu diantara makna daripada doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya ketika seorang mau istikharah itu dia sudah mempunyai beberapa pilihan. Jadi antara ini atau itu, antara si A atau si B. Jadi sudah ada pilihan. Jadi salah kalau dia istikharah sedangkan dia belum punya pilihan di hadapannya. Mungkin kalau belum punya ya dia meminta hajat dalam surat hajat. Tapi untuk istikharah dia sudah punya kalkulasi, punya perhitungan antara ini atau itu yang ingin ia kerjakan atau ingin ia dapatkan. Selanjutnya adalah surat istisqa. Kata istisqa sendiri dari bahasa Arab yang berarti meminta siraman air hujan atau istisqa, itu meminta siraman air hujan atau meminta hujan, diturunkan hujan. Karena sholat sunnah ini dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Dalam sholat ini ada beberapa proses atau prosesi yang perlu diperhatikan. Mulai dari sebelum sholat, dan ketika sholat itu dan pasca sholat ada beberapa proses atau rentetan rangkaian tata cara yang harus dilakukan oleh orang yang ingin sholat istisqa. Di antaranya 3 hari sebelum sholat istisqa atau pra sholat dilaksanakan terlebih dahulu seorang pemimpin atau imam atau ulama atau aparat pemerintah, itu umarok maupun ulama atau lainnya, menyerukan kepada masyarakat agar berpuasa dan bertaubat, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan serta kembali pada jalan Allah dengan beribadah, menghentikan perbuatan yang zalim dan mengusahakan perdamaian bila terdapat konflik. Jadi tidak ada saling benci, saling membelakangi antara sesama. Kemudian pada hari pelaksanaan seluruh penduduk diperintahkan untuk berkumpul, bahkan membawa binatang ternak di tempat yang telah dipersiapkan
biasanya di lapangan untuk sholat istisqa. Dan penduduk sebaiknya memakai pakaian yang sederhana, tidak berhias, dan tidak pula memakai wewangian sebagai bentuk kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadikan doa kita mungkin dikabulkan oleh Allah dalam sholat tersebut. Adapun niatnya usolli sunat al-istisqa rakaataini lillahi ta'ala ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Salat ini dilaksanakan dalam 2 rakaat. Kemudian setelah itu diikuti oleh khutbah 2 kali oleh seorang khatib. Nah, ini hampir mirip dengan sholat Id, yaitu sholat dulu baru khutbah, berbeda dengan sholat Jum'ah karena didahului dengan khutbah baru sholat. Sholat istisqa ini hampir sama dengan sholat Id. Itu sholat dulu 2 rakaat, kemudian setelah itu diikuti oleh khutbah 2 kali oleh seorang khatib. Khutbah sholat istisqa sendiri memiliki ciri atau ketentuan yang tersendiri, antara lain seorang khatib dalam sholat istisqa disunahkan memakai selendang atau sorban. Pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua sebanyak 7 kali. Adapun konten atau isi khutbahnya berisi anjuran untuk beristighfar, memohon ampunan dan merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta berkeyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua, khatib berpaling ke arah kiblat, yakni membelakangi makmum dan berdoa bersama-sama. Saat berdoa hendaknya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Adapun hikmah di balik disyariatkannya salat istisqa ini bisa kita lihat di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, istisqa merupakan bentuk mengikuti dan penuh kesadaran hati akan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui sholat istisqa ini kita diajarkan untuk memohon langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istisqa merupakan realisasi pembuktian iman terhadap kemahabesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala melalui berdoa. Jadi ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 bahwa kita dididik untuk meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu mendengar keluh kesah dan kesulitan manusia. Istisqa mendidik kita semua untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar atas segala dosa sekaligus bertawakal kepadanya setelah mengoptimalkan usaha dan ikhtiar dan mengharapkan kemurahan dan kemahakuasaan Allah dalam menurunkan air hujan dari langit. Istisqa juga mendidik kita untuk bersabar dan tidak mudah berputus asa. Istisqa juga merupakan pembuka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat berupa air hujan yang kita mohonkan itu bukan hanya untuk keperluan hidup manusia, melainkan juga untuk binatang dan makhluk-makhluk lainnya. Karena Allah sendiri menciptakan segala sesuatu itu dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami telah jadikan dari air segala sesuatu yang wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Cukup sekian presentasi singkat pada hari ini, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.